Tajuk redaksi, LDI TV Matesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pencinta LDI, marilah kita simak tajuk redaksi kali ini. Konflik atas nama agama atau konflik politik? Dalam sejarah manusia, Perang Salib I dan Perang 30 tahun merupakan perang atas nama agama. Perang Salib I dimulai pada 1095 antara kekuatan Eropa melawan kerajaan-kerajaan di dunia Arab. Perang itu berlanjut hingga abad ke-16. Lalu, Perang 30 tahun adalah perang antara kerajaan-kerajaan penganut Protestan melawan tahta suci Roma dengan kerajaan-kerajaan pendukungnya. Melihat motifnya yang suci, tapi benarkah perang-perang itu murni atas nama agama atau membawa misi suci? Mulanya, sejarawan kala itu dengan gegap gempita menggambarkan perang-perang yang membawa agama sebagai perang suci. Namun, sejarawan modern melihat aroma politik yang kuat. Perebutan kekuasaan, dominasi politik, hingga ekonomi memunculkan rasa gelisah di antara para bangsawan Eropa dan dunia Islam. Begitu pula di Eropa, yang terus berebut sumber-sumber rempah sebagai komoditas kelas wahid di abad pertengahan. Persoalannya pertarungan dominasi itu, melibatkan raja atau bangsawan yang beda agama. Disinilah kegampangan memicu perang atau mendorong semangat bertempur pada titik didih tertinggi, kita sedang melawan setan atau bidah, untuk menganggap perbedaan agama. Dan tanah pun bersimbah darah jutaan prajurit. Motif-motif politik selalu kental membayangi perang agama. Maka, ketika dua menara kembar World Trade Center di New York diserang teroris, berkumandanglah kembali, meskipun sayup-sayup sebagai perang suci. Media-media Amerika dan Barat memang tak akan menulis secara vulgar, karena sejak awal jurnalistik sulit dikelabui dengan hal-hal yang sifatnya doktrin. Namun perbincangan di antara rakyat dan politisi Amerika, menyerang Al-Qaeda dan Taliban di Afghanistan merupakan perang suci. Lagi-lagi semuanya adalah soal politik. Amerika ingin mendominasi Timur Tengah yang kaya minyak. Bagaimana di tanah air kita? Alhamdulillah, Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan suku bangsa. Indonesia bukannya tak mengalami hal tersebut. Persoalan minoritas dan mayoritas belum selesai, dan itu menjadi catatan negatif demokrasi Indonesia sejak 1998. Orde Baru dalam beberapa hal mampu meredam gejolak konflik antar agama. Reformasi yang ingin menjadikan Indonesia lebih demokratis masih gagap menangani kasus-kasus kekerasan antar agama yang didominasi masilah mayoritas dan minoritas. Tentu kita cukup prihatin, manakala pembangunan rumah ibadah minoritas di kalangan mayoritas kerap dihambat. Kasus tersebut terhampar mulai Sabang hingga Merauke. Persoalannya bahkan lebih rumit lagi, bukan hanya antar agama tapi persoalan internal agama juga belum selesai. Disinilah pentingnya. Semua pihak melakukan moderasi beragama. Dengan demikian, semua agama menguatkan aspek nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal, sehingga terbangun toleransi dan saling menghormati. Sementara nilai-nilai keyakinan yang sifatnya internal tidak mengemuka di ruang publik. Untuk itu, perlu hadirnya kesadaran bersama dalam hal memanfaatkan ruang publik, untuk tidak menyebarkan doktrin-doktrin yang sifatnya internal. Sebab, setiap umat beragama hingga cabang atau tarekat-tarekatnya memiliki doktrin-doktrin yang sifatnya penguatan keyakinan. Bila hal tersebut diumbar di media sosial atau media massa, dapat mengakibatkan kegaduhan yang berujung pada kekerasan atas nama agama. Moderasi beragama mensyaratkan jangan menyamakan yang berbeda-beda, dan jangan pula membedakan yang sudah sama. Inilah yang harus menjadi kesadaran kolektif, bahwa manusia memang ditakdirkan berbeda. Untuk itu, harus terdapat sikap saling menghargai dan menghormati demi utuhnya bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah tajuk redaksi LDI TV Matesi. Alhamdulillah jazakumullahu khairan.